وصحبه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. معشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah wa barakallahu fikum. Demikianlah telah disebutkan beberapa cuplikan daripada riwayat hidup Al-Alamah Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kehidupan beliau, hayatul ilmi wa ta'allum wa ta'lim. Kehidupan beliau dipenuhi dengan ilmu, belajar, mengajarkannya. Demikian juga jihad, berjihad, membela din sampai akhir hayatnya. Syekh Muqbil rahimahullah memiliki kecintaan yang sangat terhadap ilmu dan para ulama. Bahkan disebutkan oleh putri beliau Ummu Abdillah binti Muqbil hafizahullah, suatu saat beliau pernah mendengar di dalam durus Syekh Muqbil ungkapan emas yang keluar dari hati nurani Syekh Muqbil akan pengagungan beliau terhadap ilmu. Dengan kata-kata beliau, ma ahsanul ilm, betapa indahnya ilmu. Ahsan min az-zahabi wal fiddah, ahsan min az-zahabi wal warik, lebih indah daripada emas dan perak. Wa ahsan minan nisa'i al-jamilat, lebih indah daripada wanita-wanita yang cantik. Wa ahsan minal mulk, dan lebih indah daripada kekuasaan, yang itu semua jadi rebutan bagi kebanyakan manusia. Dan demikian juga beliau terungkap dari mulut beliau yang menggambarkan apa yang ada di hati nurani beliau, sampai beliau mengucapkan, insyaallah natlubu al-ilma hatta namut. Kata beliau, insyaallah kita akan menuntut ilmu sampai detik
separuh detik hayat kita sampai mati. Demikianlah prakteknya ternyata. Ketika beliau sedang mengalami perawatan, ketika beliau sakit, ternyata beliau tetap menjalankan kehidupannya dengan tidak lepas daripada ilmu, ta'lim, dan ta'allum. Ketika sakit di pembaringan perawatan beliau, ternyata dia tetap bersamanya ada kitab, entah itu Riyadhus Shalihin, atau menyelesaikan beberapa tulisan-tulisan beliau. Entah itu berupa mengecek tulisan-tulisan yang akan beliau orbitkan, ataupun mengecek, meneliti kitab-kitab murid-murid beliau. Dan terkadang pengunjung yang melayati beliau, yang menjenguk beliau, senantiasa ditanya tentang mudhakaratul ilm, saling bertukar-menukar tentang ilmu, menanyakan tentang hal hadis dari sisi sahih dan dhaifnya, dan bahkan terkadang menanyakan tentang hal seorang rawi. Inilah. Dan demikian juga perhatian beliau terhadap murid-murid beliau. Untuk ihtimam, perhatian terhadap ilmu. Sampai terungkap dari kata-kata beliau, seandainya ilmu ini bisa diminumkan, maka sungguh aku akan menuangkannya ke dalam gelas dan aku akan minumkan kepada kalian. Rahimahullah. Yang jelas bahwasannya Syekh rahimahullah memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap ilmu dan mendakwakan ilmu. Oleh sebab itu, pantas saja kalau Syekh Rabi' hafizahullah ketika menjenguk Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi', atau bahkan ketika meninggalnya Syekh rahimahullah, Syekh Rabi' merasa bahwasannya itu adalah merupakan musibah bagi beliau. Bagi Syekh Rabi' merasa kehilangan, seakan-akan belum pernah musibah yang menimpa beliau ketika meninggalnya Syekh Rabi', ketika meninggalnya Syekh Muqbil. Terlontar daripada mulut Syekh Muqbil, Syekh Rabi' hafizahullah, kata-kata ya laitani makana. Seandainya apa yang sedang menimpa Syekh Muqbil itu adalah menimpaku. Di naf'ahu lin-nasi aktsaru minni. Manfaatnya Syekh Muqbil jauh lebih banyak dariku, kata beliau. Wa kana yabitu aktsarul layali bi Jeddah atna dukhul Syekh Muqbil. Karena Syekh Rabi' sering sekali mengunjungi Syekh Muqbil ketika Syekh Muqbil berada di Jeddah. Ayuhal muslimun, hafizani wa hafizakumullah.
mengingat perjalanan hidup Syekhina rahimahullah, baik muamalah beliau dengan para murid-murid beliau, muamalah beliau dengan para masyayikh, dan karisma yang beliau miliki di hadapan para muridnya, di hadapan para masyayikh, dan bahkan di hadapan para orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Dan ketika kita membaca biografi sebagian daripada para sahabat dan sebagian daripada para tabi'in, perjuangan mereka di dalam menegakkan agama ini, kita jumpakan terkadang perihal yang sama dialami oleh Syekh Muqbil. Walaupun saya pribadi sendiri bersama Syekh Muqbil relatif sangat singkat, karena pada tahun 1420 Hijriyah, di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal seperti sekarang ini, ketika itu kita baru tiba di Dammaj, di markasnya Syekh Muqbil, dan tidak berjalan beberapa waktu, yaitu di bulan Rabiul Awal tahun 1421, Syekh Muqbil harus keluar dari Dammaj untuk berobat, dan setelah itu tidak pernah lagi masuk ke Dammaj sampai menikah. Itu sekitar 4 ataupun 5 bulan saja. Namun banyak sekali di waktu yang singkat tersebut yang dapat kita ambil manfaat bagaimana Syekh Muqbil mendidik para murid-murid beliau, mendidik bagaimana di dalam berdakwah dan beramal. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan suatu asar dari sebagian para sahabat dan para tabi'in yang mana yang mendorong kita untuk membaca asar ini, karena kita mendapatkan adanya kemiripan yang pernah dialami oleh Syekh Muqbil di tengah-tengah di hadapan para murid-muridnya, ketika beliau bersama para masyayikh beliau, bersama para masyayikh lain, dan ketika beliau membantah para ahli bid'ah dan wijahah beliau, karisma beliau di hadapan para murid-murid beliau. Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi rahimahullah
meriwayatkan suatu asar. Beliau berkata, akhbarana al-Hakam bin Mubarak. Hakam bin Mubarak itu adalah rawi yang thiqah. Anba'ana Umar bin Yahya. Qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Kata Hakam bin Mubarak, Umar bin Yahya memberitakan kepada kami bahwasannya aku mendengar ayahku, yaitu Yahya ibnu Umar ibnu Salamah, menceritakan tentang dari bapaknya Umar ibnu Salamah. Dia berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Kami duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum berangkat salat zuhur. Itu pernyataan Umar bin Abi Salamah. Ya, ketika itu seorang tabi'in, termasuk murid daripada murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini kesabaran mereka untuk menunggu seorang alim dalam rangka ingin mendapatkan fawaid, faedah-faedah ilmiah, walaupun selama perjalanan menuju masjid. Dan bentuk daripada penghormatan beliau terhadap guru mereka, seorang alim, berjalan bersama dengannya, walaupun sekedar melangkah menuju masjid. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Dan kalau dia keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Antur ini tawadhu'nya para ulama ar-Rabbani. Abdullah bin Mas'ud. Yang demikian juga pernah kita saksikan pada Syekhina Muqbil rahimahullah, di mana beliau terkadang berjalan di sampingnya para murid-muridnya, saling berbincang tentang ilmu pengetahuan. Satu bertanya, beliau menjawab, dan kadang beliau yang bertanya. Dan hayat, kehidupan seperti ini sangat kita rindukan. Hayatul ilm. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka menunggu, datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabat pula. Ketika mereka menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud untuk menuju masjid, datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan ini pun hubungan antara satu alim dengan alim yang lain. Ketika dia memiliki akidah yang sama, manhaj dakwah yang sama, maka terjalinlah hubungan satu dengan yang lain. Faqala akhrajal ilaikum
fikum Abu Abdurrahman ba'du. Abi Musa al-Asy'ari bertanya kepada para tabi'in, kepada Umar bin Abi Salamah, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah keluar menemui kalian? Qulna la, kami menjawab belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa al-Asy'ari duduk bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Ini Abu Musa ingin mengajarkan kepada kita bagaimana adab menuntut ilmu, bagaimana adab seorang santri terhadap gurunya. Tidak karena dia yang lebih tua ataupun lebih senior, kemudian nyelonong begitu saja, memanggil ataupun mengetuk pintu. Namun tidak, dia duduk bersama santri-santri yang lainnya. Sabar, sama-sama menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Musa pun ikut berduduk bersama para tabi'in untuk menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja, sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Tidak memanggil-manggil dari luar ataupun mengetok pintu untuk segera keluar. Namun seperti yang lainnya, sama-sama sabar menunggu untuk saling istifadah. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami sama-sama berdiri untuk melangkah menuju masjid. Bukan berdiri karena untuk menghormati seorang guru, tidak. Tapi berdiri karena melangkah ke masjid. Untuk berjalan bersama-sama menuju masjid. Nah, Abu Musa karena memiliki hajat tersendiri, maka beliau faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman. Maka berkatalah Abu Musa kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amron angkartuhu. Tadi aku mendapatkan di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya. Artinya hatiku mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Namun alhamdulillah aku tidak mendapatkan kecuali suatu kebaikan. Sekarang Abu Musa al-Asy'ari ingin menyampaikan sesuatu kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang pernah dia saksikan dari sisi lain perkara tersebut. Perkara yang aneh yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya, sehingga ada rasa pengingkaran, munculnya suatu perkara. Namun dari sisi lain perkara tersebut seakan-akan baik. Oleh sebab itu, dia ingin bertanya kepada seorang alim tentang suatu masalah, tidak buru-buru menghukum. Ketika mendapatkan suatu qadhiyah, permasalahan, maka tidak buru-buru memvonis salah ataupun benar. Alangkah baiknya kalau hal tersebut diserahkan kepada ahlinya ataupun diserahkan kepada yang lebih alim. Abu Musa termasuk ulama para sahabat. Namun dia melihat di sana ada yang lebih tua dan ada yang lebih senior, Abdullah bin Mas'ud. Maka suatu hal yang dia dapatkan, ingin mendapatkan fatwa dari seorang alim yang lebih senior, sehingga ketika ditetapkan hukum daripada permasalahan tersebut, ada yang lebih
tua yang lebih pantas untuk menghukumi permasalahan tersebut dan lebih alim. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Famahu, perkara apa? Apa itu yang engkau dapati dan engkau dapatkan itu adalah mungkar, namun di sisi lain engkau dapatkan itu ada suatu yang baik?" Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, In asyaita fasatarah. Jika engkau hidup, kamu masih hidup, pasti kamu akan menyaksikannya. Jadi, terkadang suatu kemungkaran, suatu fitnah, suatu qadiyah di tengah para ahli ilmu, itu sudah ada istilahnya tanda-tanda bahwasanya perkara tersebut itu adalah tidak pas. Walaupun terkadang mereka belum bisa menghukum, memvonis suatu hukum, namun terkadang mereka, firasat mereka sudah merasakan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mungkar. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya seorang alim mengetahui suatu fitnah itu adalah ketika mulai munculnya. Namun yang lain mengetahui fitnah ketika sudah terlanjur tersebar luaskan, baru mengetahui, oh ini dulu ternyata hasilnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Belakangan baru mengetahui. Namun seorang alim kadang itu sekedar mulai awal munculnya saja sudah mereka ragukan perkara tersebut, walaupun belum nampak jelas kemungkarannya. Oleh sebab itu Abu Musa merasakan sesuatu yang aneh ketika melihat ada beberapa hal yang nanti akan disebutkan. Faqala lahu Abu Musa, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillahi illa khairan. Kata beliau, qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadiruna as-salata fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Tadi di masjid aku menyaksikan suatu kaum berhalaqah-halaqah, duduk berhalaqah-halaqah menunggu salat, dan setiap halaqah dipimpin oleh salah seorang dan di tangan-tangan mereka kerikil-kerikil. Perkara ini yang ingin disampaikan oleh Abu Musa kepada Abdullah bin Mas'ud. Perkara yang dari sisi lain Abu Musa menganggap aneh, dan dari sisi lain perkara tersebut berupa halaqah dzikir dan di tempat yang dilaksanakan ibadah, di waktu yang juga sering dilakukan padanya ibadah, kemudian amalannya pun ada, yaitu berupa berzikir. Oleh sebab itu tadi sampai keluar dari pernyataan Abu Musa, walam ara walhamdulillahi illa khaira. Aku tidak mendapatkan, alhamdulillah, kecuali kebaikan. Karena di situ ada tempatnya di masjid. Sebagaimana yang datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya innama hiya li dzikrillah
wa qiraatil Qur'an, wa shalah. Masjid itu adalah untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan sholat. Dan ini adalah mereka berzikir di masjid. Kemudian pada waktu yang relatif pas, yaitu menunggu sholat. Intidharu sholat pada sholat karibab. Menunggu satu sholat dengan sholat yang lain itu adalah seperti riba. Kemudian dengan melaksanakan amalan-amalan yang zahirnya itu adalah disyariatkan, yaitu zikir. Fayaqulu kabbiru mi'ah, fayukabbiruna mi'ah. Mereka mengatakan, bertakbirlah 100 kali. Maka yang mengatakannya adalah pemimpinnya. Jadi masing halaqah ada pemimpinnya. Mereka bersama-sama bertakbir sebanyak 100 kali. Wa yaquluna hallilu mi'ah. Bertahlillah kalian 100 kali. Wa yuhalliluna mi'ah wa yaqulu sabbihu mi'ah. Maka mereka bertahlil sebanyak 100 kali, kemudian pemimpinnya mengatakan bertasbihlah 100 kali. Fa yusabbihuna mi'ah. Maka mereka bertasbih 100 kali. Qala limada? Qala famada qulta lahum? Maka Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau katakan kepada mereka? Setelah melihat amalan tersebut, Abdullah bin Mas'ud berbalik bertanya kepada Abi Musa, apa yang engkau katakan kepada mereka? Qal ma qultu lahum syai'an intidhar ra'yik. Aku tidak mengatakan sesuatu apapun karena menunggu pendapatmu, menunggu pandanganmu terhadap amalan tersebut. Tidak mau buru-buru. Butuh ta'anni di dalam suatu permasalahan. Butuh kejelasan di dalam suatu permasalahan. Tidak buru-buru memponis. Namun harus jelas ketika menghukum suatu masalah. Oleh sebab itu Abu Musa ketika ditanya, maka aku tidak mengucapkan sesuatu apa-apa. Walaupun hati nurani mengingkari. Namun aku ingin menunggu pendapatmu. Qala fala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa duminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim. Kenapa engkau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Dan engkau jamin ketika mereka menghitung, mengkoreksi kejelekan-kejelekan mereka, engkau jamin bahwasanya kebaikan-kebaikan mereka tidak akan sirna. Summa madha wa madaina ma'ah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berjalan dan kami berjalan bersamanya hatta halaqatan min tilkal hilaq. Sampai Abdullah bin Mas'ud mendatangi salah satu daripada halaqah zikir tersebut. Sampai Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah zikir tersebut. Dan sekarang Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar berita dari Abi Musa perihal halaqah tersebut, terdorong baginya untuk menyaksikan langsung, membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Abu Musa. Ternyata didapatkan apa sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana yang disampaikan. Bahwa qafa alaihim, maka sekarang Abdullah bin Mas'ud ingin mengingkari. Maka Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka, faqala ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Perkara apa yang sekarang ini aku lihat kalian lakukan? Qalu ya Abu Abdullah, hasan na'uddu bihi at-takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Abu Abdullah, ini sekedar batu kerikil kami gunakan untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Sekedar beberapa biji batu kami
kami manfaatkan untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, langsung karena itu adalah perkara yang mungkar. Qal fa'uddu sayyi'atikum fa inna daminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitungilah, koreksilah kejelekan-kejelekan kalian, dan aku bisa menjamin kebaikan-kebaikan tidak akan hilang. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kehancuran kalian, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawaffirun. Mereka para sahabat Nabi kalian masih berkeliaran. Jadi yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak seorang pun daripada para sahabat. Tidak seorang pun daripada para sahabat. Mereka adalah pendatang-pendatang baru. Pendatang-pendatang baru. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum rusak. Perabotnya pun belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi annakum la'ala millata hiya ahda min millati Muhammad au mufattihu baba dalalah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, apakah kalian yang lebih lurus pemahamannya daripada pemahamannya Nabi Muhammad SAW, atau kalian ingin membuka pintu kesesatan? Lihat di sini, Abdullah bin Mas'ud ketika mendapatkan perkara tersebut adalah murni mungkar, maka langsung beliau mengingkari perkara tersebut dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Faman lam yastati' fa bi lisanihi. Faman lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika al-amrul iman." Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya dia mengingkari dengan lisannya. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dan demikian yang iman yang paling lemah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwasannya permasalahan ibadah itu harus ada contohnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwasanya betapa cepatnya kebinasaan kalian. Padahal para sahabat masih banyak. Masih dekat dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan bahwasanya pakaian dan perabotan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih utuh, belum rusak. Kenapa tidak mengikuti petunjuknya para sahabat? Atau apakah kalian tata cara kalian ini lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, ayo ibadah kan. Dohirnya itu adalah ibadah. Ibadah apapun. Lam yata'abbad biha sahabatu Rasulullah SAW laisa bi ibadah. Terkadang seseorang misalnya memahami suatu perkara, beramal dengan dohir daripada suatu nas hadis, dia menganggap adalah suatu ibadah, maka dia beramal dengannya. Namun para ulama mengatakan ibadah apa saja
yang belum pernah dipraktekkan oleh para sahabat, maka bukanlah suatu ibadah. Mereka yang pernah duluan mendengar pernyataan ini dan menyaksikan dari Rasulullah SAW, maka mestinya mereka yang lebih bergegas untuk beramal dengannya. Beramal dengannya. Maka ketika suatu permasalahan tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, maka berarti permasalahan tersebut bukan daripada amalan ibadah. Kalau dia itu adalah ibadah, maka mereka yang duluan melakukannya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka menjawab, qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Maka mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan. Suatu bid'ah dilakukan oleh seorang abid ataupun seorang amil. Suatu bid'ah yang dilakukan oleh seseorang, tentunya suatu amalan. Secara umum suatu amalan dilakukan oleh seseorang, tentunya dia ingin mendapatkan kebaikan daripada amalan tersebut, pahala. Oleh sebab itu orang mengatakan ini di sini adalah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Suatu kebaikan. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, qala wa kam min muridil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang ingin kebaikan, namun tidak menemuinya. Jadi bukan semua kebaikan itu didapatkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum wa aymullah ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami bahwasanya akan datang suatu kaum, mereka membacakan Al-Quran, namun tidaklah melampaui tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui. Jangan-jangan mereka adalah dari kalian. Mereka orang-orang yang antisius di dalam melaksanakan ibadah, namun salah di dalam prakteknya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kaum yang mereka membaca Al-Quran, namun karena tidak mentadaburinya dan tidak mempelajarinya dari manba'nya, sumbernya, salah di dalam mengamalkan ajaran Al-Quran tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij, kaum teroris. Semua itu adalah karena salah paham dengan nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah, karena bukan mengambil penafsirannya, penjelasan dari ahlinya. Suatu bidang jika didapatkan dari ahlinya, maka akan mendapatkan bidang tersebut sebagaimana yang diinginkan. Summa tawalla anhum faqala Amr bin Salamah, ra'ayna amata ulaika al-hilaqa yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Maka Amr bin Salamah, itu yang perawi daripada Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, aku menjumpai kebanyakan mereka pelaku halaqah zikir tersebut, mereka memerangi kami pada hari Nahrawan, yaitu perperangan antara Ali dengan Khawarij, bersama kaum Khawarij.
ini suatu bid'ah terkadang awalnya itu adalah sepele, ringan, dikir, namun akan mengantarkan kepada permasalahan yang besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Kita membacakan asar ini karena kita juga pernah menyaksikan Syekh rahimahullah terkadang ketika munculnya suatu fitnah, di awalnya dia sudah mengisyaratkan bahwasannya dari fitnah tersebut akan muncul perkara yang besar. Sering sekali. Namun terkadang beliau masih menunggu ta'ani di dalam suatu permasalahan, tidak langsung dilontarkan. Terkadang disampaikan kepada beliau, ya Syekh, kami melihat ini, tapi beliau diam dan kadang tersenyum, tidak berkomentar. Tapi ketika saatnya sudah tepat untuk diingkari, maka saat itu juga beliau mengatakan bahwasanya perkara ini adalah mungkar. Perkara tersebut adalah perkara yang baru. Ikhwani fid din rahimakumullah. Jadi kehidupan bersama ulama itu adalah merupakan kehidupan yang membuahkan perjalanan hidup yang indah. Sebagaimana di awal kita katakan bahwasannya kehidupan Syekhina rahimahullah itu adalah hayatul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim. Kehidupan ilmu, belajar dan mengajarkannya. Dan berdakwah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan maksud daripada kita membaca asar ini untuk menggugah kepada kita bahwasannya di mana para ulama dulu mereka menghargai alim yang lebih senior daripada mereka. Demikian juga sepatutnya kita, para penuntut ilmu, menghargai para seniornya dan menghargai para asatidnya. Tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis suatu permasalahan. Namun ada baiknya kalau permasalahan yang kita jumpai tersebut kita ajukan kepada yang lebih alim ataupun diselesaikan bersama sehingga terselesaikan dengan lancar. Tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis suatu permasalahan ini batil, ini salah, ini benar. Namun seandainya diselesaikan, kemudian ada yang bertabayyun, mengoreksi hakikat daripada permasalahan tersebut, maka akan didapatkan permasalahan tersebut sebagaimana yang sesuai dengan jalurnya. Tidak sembarang di dalam memutuskan suatu keputusan. Contohilah para salafin saleh. Kemudian hargailah keputusan para ulama ketika memutuskan perkara tersebut. Baik mereka memutuskan perkara tersebut batil atau mereka memutuskan perkara tersebut al-haq. Mereka para alim. Mereka lebih mengetahui tentang pendalilan dan pengambilan istimbat dari suatu hukum. Terkadang kamu berdasarkan zahir suatu nas yang kamu jumpai. Namun mereka ratusan puluhan nas yang lain yang bisa digabungkan antara satu nas yang engkau jumpai dengan nas-nas yang lain. Terkadang banyak suatu hadis zahirnya itu adalah menunjukkan suatu perkara.
Seperti misalnya hadis, man syaribal khamra fadribuh. Barang siapa yang minum khamr, maka fajriduhu, maka jilidlah dia, dicambuklah dia sampai 4 kali. Kata Rasulullah SAW, "Idza syaribal khamr fi rabi'ah faqtuluh." Maka bunuhlah. Hadis ini kalau dilihat secara isnad itu adalah sahih atau hasan. Namun bagaimana prakteknya para ulama? Mereka berdasarkan dalil-dalil yang lain, berdasarkan praktek Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada seorang pun yang beramal dengan zahir hadis ini. Itu membunuh peminum khamar. Yang ada adalah mereka hanya sekedar mencambuk peminum khamar, tidak pernah sampai membunuh, sampai membunuh. Ulama yang lain mengatakan enggak, hadis ini mu'al. Hadis ini adalah ada ilahnya. Ada yang mengatakan hadis ini adalah mansukh. Kalau kita mau mencari mana yang menafsirkannya, kita tidak mendapatkannya mungkin. Namun para ulama dari mereka alim man alim, wa jahul man jahil. Mereka mengatakan ini adalah mansukh karena mereka memiliki nas yang memansuhkan, baik itu adalah secara zahir maupun diambil daripada nas-nas yang lain yang ada sisi yang menunjukkan bahwasanya hadis tersebut mansukh. Walaupun menurut kita zahirnya tidak ada sisi pemansuhannya. Namun mereka lebih mengetahui, mereka lebih keseharian mereka bergelut dengan ilmu, dengan hadis, dengan ayat-ayat serta keterangan-keterangan ulama yang sebelumnya. Maka tadi kita katakan bahwasanya para ulama berkata, ayu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaisa bi ibadah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata-kata ini dinisbatkan kepada seorang para sahabat, Mughirah bin Syu'bah ataupun yang lainnya. Walau alam, tapi yang ini adalah pernyataan daripada para ulama. Ibadah apa saja yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat, maka bukanlah perkara tersebut ibadah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika mendapatkan ibadah tersebut diamalkan oleh tabi'in, para sahabat tidak mengamalkannya, langsung mengingkari perkara tersebut. Para sahabat masih berkeliaran, tidak seorang pun yang mengamalkan amalan kalian. Abdullah bin Abbas ketika datang menasihati para khawarij, pertanyaan yang ditanyakan para sahabat kepada mereka adalah, apakah ada bersama kalian sahabat Rasulullah SAW? Apakah ada bersama kalian seorang daripada para sahabat Nabi SAW? Maka tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Ini membuktikan bahwasanya pemikiran Khawarij ketika itu adalah salah. Salah karena tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Demikian juga di dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Karena para sahabat lebih tahu sebab nuzul daripada suatu ayat ataupun sebab wurud daripada suatu hadis. Suatu hadis. Mereka yang mengalaminya. Kata Abu Ayyub, fina nazalat. Ketika ada yang berkomentar, ketika seorang menyerang dengan sendirinya di barisan musuh, maka ada yang berkomentar, orang ini membunuh diri ataupun melempar dirinya ke dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub mengatakan, fina nazalat hadhil ayat. Ayat ini turun di tengah-tengah kami. Jangan kalian mentafsir sembarangan. Itu adalah ketika kami mendapatkan Islam telah berjaya, maka kami mengatakan bahwasanya mari kita pulang mengurusi ternak pertanian kita. Untuk apa berjihad lagi? Nah, di sini. Maksudnya di sini.
mereka meninggalkan jihad dan menyibukkan diri dengan masalah dunia. Bukan sebagaimana yang kalian tafsirkan seorang menyerang barisan musuh ketika berhadapan, kemudian untuk membubarkan ataupun porak-porandakan barisan depan musuh, dianggap dia itu bunuh diri. Tidak. Nah, ini didapatkan dari keterangan para sahabat. Keterangan para sahabat memahami suatu nas. Demikian juga Abdullah bin Abbas. Nah, ketika mendapatkan suatu kaum mengkafirkan, sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Abdullah bin Abbas memiliki pendapat yang mengetahui, yang dikatakan sebagai turjuman Al-Quran, tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Khawarij, kaum Khawarij. Dan di sana, "Waman lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun, fa ulahumul zalimun, fa ulahumul munafiqun." Itu adalah ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Di sana ada kufur amali, di sana ada kufur al-i'tiqadi, di sana ada nifaq amali, di sana ada nifaq al-i'tiqadi. Semua ini adalah diambil dari pernyataan para ulama salafin saleh. Maka pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Taifah al-Mansirah, "Ma ana wa ashabi al-yauma alaihi." Ketika ditanyakan siapa mereka Taifah al-Mansurah, mereka adalah aku dan para sahabat di atasnya pada hari ini. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan bagaimana ketika mendapatkan banyaknya perselisihan, ikhtilaf, maka alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya para khulafa'ir Rasidin. Artinya memahami suatu ilmu itu adalah harus berdasarkan dengan pemahaman salafun as-salih. Dan inilah yang senantiasa diajarkan oleh waliduna Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu untuk kita berpegang dengan pemahaman para salafun as-salih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.